Baru. Baik Anda Rusli. Halo bro, Like dan subscribe setelah itu. saya harus perbaiki rambut dulu. Money on my mind and I act like machine gun. I got that good on my ammo like a ray gun. Baby, believe that I got this kicking, hustling every time everybody hating. I pray to God to wish you all well. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan channel saya Gunadi Purnama. Dalam kesempatan ini kita akan mewawancarai sedikit Kakanda Rusli. Wawancara ya? Ya, wawancara tentang YouTuber pemula ya. Bagaimana menjadi YouTuber pemula yang memang betul-betul original. Untuk Kakanda Rusli, bagaimana sih menjadi YouTuber pemula untuk di kalangan milenial seperti kita ini? Menjadi YouTuber pemula ya? Yang jelas kita harus punya channel dulu. Nah itu sudah jelas. Yang kedua itu kan sebenarnya kita berangkat dari hobi. Nah saya hobinya ya merekam, ambil gambar, video. Nah kebetulan saat ini kan ada istilah channel, saya manfaatkan. Tujuannya apa? Selain kita bisa mempublikasikan sesuatu hal yang baru, ya juga itu juga sebenarnya bisa menjadi tempat edukasi kepada masyarakat yang sifatnya sosial dan lain-lain sebagainya. Artinya bagaimana caranya kita memanfaatkan channel ini mengupload konten-konten yang bermanfaat, bernilai edukatif, dan itu menjadi keuntungan juga bagi kita. Nah, orang lain bisa menyaksikan video kita dan indahnya kita juga mendapat untung dari itu. Ada penampakan di luar, di belakang ternyata. Yang mana, Mbak? Iya. Yang pertanyaan kedua saya ini menjadi sebagai YouTuber pemula, untuk mencari konten-konten yang banyak disukai oleh penonton, seperti apa kira-kira? Kalau namanya sekarang kalau dari kehidupan kita sehari-hari kan kita ini beda kontennya orang-orang yang memang sudah terkenal, yang punya jabatan dan lain. Bisa pun apapun itu dia upload di media sosial, itu pasti tertarik untuk orang tonton, karena memang dia posisinya selain memiliki jabatan dan lain sebagainya. Kalau kita sendiri, kita kan artinya bukan siapa-siapa. Ya, merendah lagi. Tolong di belakang itu siapa? Gimana, Mbak? Itu samping Bapak. Saya merinding, Pak. Ukur ribut jancuk. Jadi begini, di sekitar kita, di lingkungan kita itu banyak konten-konten yang menarik yang bisa kita upload. Bisa saja kita anggap itu hal biasa-biasa, tapi di tempat lain itu adalah hal yang baru. Misalnya kehidupan para tukang kayu atau pembuat lemari atau pembuat batu bata itu kan tidak semua, apalagi orang-orang di kota di sana kan mungkin tidak pernah melihat hal seperti bagaimana proses pembuatannya. Nah itu bagi kita di sini itu adalah hal yang sudah lama, lumrah, biasa-biasa saja. Tapi di daerah lain atau orang yang belum menyaksikan itu, nah itu tuh hal baru. Oh ternyata begini cara pembuatannya. Nah itu kan dominasi orang tidak tahu seperti itu. Nah itu selain dari ada nilai edukasinya, motivasinya, nah tidak semua kan orang bisa bekerja seperti itu. Itu juga kerjanya berat. Nah juga bisa membuat orang bersyukur pastinya. Oh ternyata masih ada orang-orang di bawah kita seperti itu. Itu konten menarik sebenarnya. Nah bisa mengundang motivasi orang. Jelasnya lebih menyentuh lah ke masyarakat. Banyak konten-konten sebenarnya. Cuma kadang kita berpikir ini hal biasa-biasa saja, tidak penting bagi orang lain. Padahal yang biasa-biasa itu justru orang lain itu anggap itu luar biasa, tidak pernah disaksikan sebelumnya. Nah padahal ini biasa-biasa saja di lingkungan kita. Nah, kan banyak ada konten. Kalau kontennya terfokus, ada tentang konten dunia otomotif, ada konten dunia pendidikan, ada konten sosial. Nah, tapi kalau saya konten saya bercampur-campur. Karena saya dimanapun ambil video apapun itu ya saya upload di channel saya. Makanya itu saya berantakan. Makanya saya pilih dalam playlist. Oh ini konten seperti ini, konten seperti ini. Diperkelompokkan lagi. Saya kelompokkan karena memang konten saya itu bermacam-macam. Jadi terus pertanyaan ketiga kan banyak teman-teman bertanya apakah konten campuran bisa dimonet atau bagaimana? Bisa ya. Monet itu semua konten bisa, asal tidak melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan Facebook. YouTube ya. YouTube. Nah, pertama itu mungkin kontennya kita kan, konten sendiri, bukan konten dari orang lain. Seperti ini ya, sekarang ini. Ini konten pribadi, konten artinya hasil rekaman kita sendiri, original lah. Original, karena kan bisa juga ada konten lepas di dunia maya.
Nah, sepanjang itu tidak diklaim si pemilik video, nah itu mungkin saya bisa diam dimonetize. Tapi ketika itu diklaim, nah ada kemungkinan yang memiliki, yang pengupload ini atau yang mengambil gambar itu atau video itu sebelumnya bisa mengklaim video kita dengan cara memberikan kesempatan kita itu kalau nggak salah selama 7 hari kita yang menghapus sendiri, dia memberi kesempatan. Nah tapi kalau mau barbar nih, barbar anunya ada yang si pemilik video ini dia bisa langsung meminta rekomendasi ke YouTube untuk langsung menghapus video di channel kalian, dan itu bisa dilakukan dan itu menjadi satu teguran. Nah batas teguran itu 3 kali batas teguran, dan dampaknya itu channel kita bisa saja langsung dinonaktifkan oleh YouTube. Itu apa namanya, efek paling berat di YouTube ya. Iya, katanya patuhilah pedoman komunitas di YouTube. Itu artinya sebagai bahan untuk YouTuber pemula juga. Ya, ini artinya saya bukan juga YouTuber yang saya juga pemula. Saya juga belajar dari orang lain, dari pengalaman orang lain yang jauh skillnya lebih banyak. Saya kan sedikit. Artinya kita belajar, saya kesenangan saya di dunia fotografi dan ambil video dan lain-lain, ya upload saja, apa yang bisa diupload ya diupload saja. Terus juga Bang, ini juga jadi pertanyaan kita semua, bagaimana sih mengatur waktu itu? Bukannya kan mungkin ada pekerjaan pokok kita ya, sambil YouTuber itu bagaimana sih mengaturnya waktu itu? Sebenarnya banyak waktu. Hidup seperti ini tergantung dari kemauan kita. Ya, kemauan ya. Dan kalau kita menganggap menarik, ini adalah satu konten yang menarik, ya kita bikin konten. Jadi tidak ada waktu kapan saja, di mana saja. Itu bagi saya itu adalah konten. Iya. Ya sembarang kita bisa upload, sembarang bisa kita jadikan konten yang menarik. Nah, ya tinggal itu saja. Jadi tidak ada waktu khusus untuk kapan kita harus bikin konten yang lain. Jalan kemana saja, ada di jalan kejadian seperti itu konten. Itu timbul dengan sendirinya, spontan ya. Sama seperti kalau kayak konten, jangankan kita ya, itu saja untuk dunia selebritis, jalan-jalan kemanapun dia jadikan konten. Nah, padahal itu hanya jalan dari rumah ke rumah ini, tapi jadi konten, semua itu bisa jadi konten. Tinggal bagaimana caranya kita bisa mengemas dengan menarik, supaya setelah di-upload konten kita itu orang yang menyaksikan juga tertarik dan senang menonton video kita. Karena kita ini kan membuat konten, membuat channel itu sebenarnya untuk orang lain. Nah, kenapa untuk orang lain? Agar orang lain bisa menyaksikan video kita, mengikuti video kita, subscribe ke channel kita. Nah, bukan artinya konten itu bukan atas kemauan kita sendiri, tapi kita berpikir apa sih yang orang lain senangi? Apakah di saat saya upload konten saya ini disenangi orang lain tidak? Kan benar, kalau tidak disenangi orang lain pasti kan sepi penontonnya. Kan begitu ya. Jadi YouTube kita kan sudah dimonetisasi ya. Jadi mungkin ada bocoran sedikit lah tentang penghasilan YouTube. Mungkin bisa dibocorkan di sini lah penghasilannya. Saya kira ya nggak seberapa lah. Iya. Kecil. Yang penting bisa menutupi. Tapi setidaknya itu lebih menjadikan saya termotivasi lagi untuk membuat konten-konten, mengisi channel saya dengan beragam video. Jadi mungkin itu saja teman-teman. Jangan lupa subscribe YouTube channelnya Kanda siapa? RC Floor. Baca Ya. di bawah. Oke guys. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channelnya Gunadi ya. Gunadi Purnama. Subscribe, like, dan komen di bawah ini ya. Oke guys. Semoga sukses menjadi YouTuber pemula. Salam YouTuber pemula.